ditaruh nggak apa-apa, taruh di sini aja. Sebelumnya benar itu dengan Mbak Ani. Betul Mbak. Mbak Ani gimana tadi perjalanan ke sini? Ya alhamdulillah lancar Mbak, cuma tadi agak macet. Iya, Mbak, soalnya masih pagi, orang juga pada berangkat kerja. Mbaknya udah sarapan belum? Alhamdulillah sudah Mbak. Alhamdulillah udah. Sebelum masuk ke dalam sesi berikutnya, saya izin perkenalkan diri Mbak. Saya ini Safa Marwah, Mbaknya bisa panggil Mbak Safa juga nggak apa-apa, Mbak Marwah juga nggak apa-apa. Baik Mbak, sesuai dengan catatan rekam medis yang sudah saya terima yang dikirimkan oleh asisten saya 2 hari yang lalu. Nah, dalam catatan medis Mbak ini, Mbak mengalami anxiety dalam lingkungan sosial, apa benar Mbak? Benar Mbak. Jadi saya tuh kayak ngerasa cemas gitu kalau misalnya berada di lingkungan. Baik Mbak Ani, sesuai catatan medis yang terima tadi, Mbak ini mengalami anxiety di dalam lingkungan sosial. Nah, saya bisa berjamin bahwasanya apapun yang akan Mbak ceritakan nanti mengenai masalah Mbak ini, saya akan menjamin bahwasanya cerita ini, masalah Mbak ini hanya akan kita ketahui berdua. Jadi setelah Mbak keluar dari ruangan ini, tidak akan ada yang tahu masalah apa yang Mbak ceritakan kepada saya. Jadi Mbak bisa lebih dewasa lagi menceritakan semua masalah, keluh kesah ataupun problem yang Mbak rasakan selama ini. Nah, sehingga Mbak ini bisa menceritakan cerita yang apa adanya, cerita yang jujur dan benar-benar apa yang Mbak rasakan kepada saya. Nah, sehingga dari masalah ini saya akan memberikan sebuah terapi kepada Mbak, yang mana tujuannya ini adalah untuk membantu Mbaknya sendiri agar tingkat kecemasan dari Mbak ini bisa menurun, atau mungkin lebih kita harapkan lagi kecemasannya bisa hilang dalam diri Mbaknya, sehingga Mbak ini bisa melakukan kegiatan aktivitas sosial. Jadi Mbak nggak perlu rasa cemas dalam berada di sosial. Nah, untuk sesi terapi kita ini kita akan laksanakan sekitar 10-15 menit. Apakah Mbaknya bersedia dan juga mau melakukan terapi ini dengan saya? Baik Mbak, saya bersedia. Baik Kak. Nah, kalau boleh tahu, sejak kapan Mbak ini mengalami social anxiety? Kalau persisnya sejak kapan sih saya kurang tahu pasti. Cuma yang saya ingat, saya mulai merasakan itu sejak SD, waktu masuk SD gitu. Jadi ya saya merasa kalau orang-orang yang di sekitar saya, teman-teman saya itu seperti tidak bisa menerima saya gitu, dan hal itu membuat saya seolah-olah kayak harus sendirian. Dari SD. Itu awal mula yang menyebabkan Mbak merasakan berada di lingkungan yang tidak nyaman itu kenapa? Apakah sebelumnya, maaf ya Mbak, Mbak pernah mendapatkan tindakan atau mungkin perlakuan yang tidak baik dari lingkungan Mbak sehingga Mbak merasa tidak nyaman ketika berada di lingkungan sosial tersebut? Kalau yang saya rasain, mungkin kalau dari lingkungan teman-teman saya sendiri sebelumnya kayaknya baik-baik aja sih Mbak, gak ada masalah apapun, gak pernah mengalami pembulian atau sejenisnya. Cuma mungkin hal ini muncul ketika orang tua saya biasanya kalau marah-marah ke saya itu ya mereka nggak mandang tempat gitu. Sekalipun saya sedang berada di lingkungan teman-teman saya, ya mereka kalau mau marah ya marah aja gitu, bahkan nggak segan-segan bermain fisik. Mohon maaf ya Mbak, jadi itu berdasarkan didikan atau mungkin pola asuh dari orang tua Mbaknya. Nah, itu Mbaknya masih kecil ya perlakuan tersebut. Nah, tindakan yang orang tua Mbak lakukan itu ketika Mbak berada bersama teman-teman Mbak. Nah, misalnya kan Mbak bilang tadi itu kayak ditegur gitu, atau mungkin bahkan mendapatkan tindakan kekerasan. Nah, itu di depan teman-teman Mbaknya. Nah, perasaan dari Mbaknya itu apa Mbaknya itu merasa
sosial Mbak mendapatkan perlakuan itu lagi. Bahkan Mbak itu merasa malu karena diperlakukan demikian oleh orang tua Mbak di depan teman-teman Mbak. Ya kayaknya yang saya rasain semuanya deh campur aduk gitu ya, kan marah iya, kesel iya, terus rasa malu juga mungkin iya. Jadi ya seolah-olah mereka kayak kenapa sih nggak di rumah aja gitu marahnya, kenapa harus sekarang, emang salah saya sebesar itu harus sampai diperlakukan seperti itu gitu. Oh maaf Mbak, berarti perlakuan itu di luar rumah ya Mbak? Bukan, maksudnya bukan Mbak bawa teman ke rumah kemudian Mbak mendapatkan perlakuan itu. Bisa jadi itu di luar rumah, dalam lingkungan masyarakat gitu. Ya baik di luar ataupun di dalam rumah sama aja sih Mbak. Kalau mereka lagi kesel atau ada konflik gitu ya biasanya saya yang jadi pelampiasannya mereka. Berarti awal mula dari Mbak mengalami anxiety sosial atau mungkin bisa dikatakan Mbak menarik diri dari sosial Mbak karena Mbak takut akan hal yang pernah terjadi. Iya Mbak, jadi itu saya kayak merasa nggak nyaman aja gitu kalau di luar. Saya merasa kalau orang-orang itu kayak ngeliatin saya, kayak seolah-olah mengatakan hal buruk tentang saya gitu ya. Saya merasa terintimidasi aja ketika berada di luar ya, meskipun saya sendiri tahu mungkin mereka semua nggak sepeduli itu kok dengan saya. Mereka mungkin ya udah gitu kayak cuma sebatas ngeliat biasa aja, tapi hal itu nggak bisa membuat saya bisa tenang gitu, sekalipun saya tahu. Kalau sekarang nih misalnya ketika Mbak berada dalam sosial atau mungkin dalam pertemanan, kan Mbak juga kan sekarang statusnya mahasiswa nih. Kalau Mbak ini masih dalam lingkup perkuliahan, dalam pertemanan gitu, ketika dihadapkan dengan orang yang banyak, nah apakah Mbak itu dalam kejadian yang lalu itu malah teringat lagi gitu? Apakah Mbak flashback gitu? Kalau di lingkungan pertemanan saya sendiri ya sebenarnya sih mungkin udah mulai berdamai gitu. Tapi yang menjadi problemnya adalah ketika misalnya kalau ada sesi presentasi atau ketika harus berbicara di depan orang-orang, itu yang bikin saya sering ngalamin cemas gitu. Kadang sampai gemeteran, apalagi kalau harus dipanggil ke ruangan prodi dan lain sebagainya. Sedangkan saya sendiri juga diberikan amanah untuk mengurus beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan dosen gitu ya. Jujur saya ngerasa nggak nyaman ketika berhadapan langsung dengan dosen, tapi mau nggak mau. Berarti yang Mbak rasakan saat berada dalam lingkungan sosial, kan kalau dalam pertemanan Mbak sudah mulai berdamai gitu. Kalau di masa yang sekarang ini yang menyebabkan Mbak masih menarik diri dalam sosial, kalau merasa ada muncul kecemasan itu dalam lingkungan seperti apa Mbak? Mungkin kalau ketemu sama orang asing kali ya, yang nggak terlalu dekat, terus juga jarang berinteraksi ya. Misalnya saja teman-teman kosan sendiri ya, meskipun kita berada di rumah yang sama, tapi kan kita interaksinya sangat minim gitu. Terus juga di sisi lain saya juga nggak terlalu akrab sama mereka, jadi kalau misalnya mau komunikasi sama mereka, minta tahu sama mereka itu kayak ada ketakutan tersendiri gitu. Atau juga kadang ketika saya harus keluar, pergi ke warung atau kemana gitu, yang membuat saya harus terlihat oleh orang lain yang asing buat saya, itu memunculkan rasa cemas dan juga ketakutan tersendiri buat saya. Berarti Mbaknya lebih mawas diri terhadap orang yang baru. Atau mungkin Mbak itu, Mbak tahu introvert? Apa mungkin Mbak ada baca-baca jurnal gitu, apakah Mbak juga termasuk ke dalam golongan orang introvert? Ya kalau yang saya rasain ya, karena di samping ada rasa takut juga ya, saya merasa energi saya jadi lebih cepat habis ketika harus berhadapan dengan banyak orang. Sekalipun orang-orang yang saya temui itu orang-orang yang memang sudah biasa saya hadapi. Baik Mbak, untuk kecemasan ini yang Mbak rasakan kalau yang baru-baru sekarang ini, kapan Mbak tingkah laku itu muncul kembali? Mungkin kapan ya? Mungkin biasanya kalau sebagai anak kos kan saya juga perlu itu ya, perlu mempersiapkan belanja bulanan ya. Jadi kalau kadang pergi ke pasar itu ya jujur saya ngerasa agak takut
juga gitu. Jadi perlu banget menyiapkan mental saya ke sana harus apa, menentukan tujuan segala macam yang membuat saya pokoknya saya harus ke sana gitu, mau nggak mau ya. Meskipun dalam perjalanan itu saya ngerasa kenapa ya kok kayak nggak nyaman banget gitu, kok orang-orang kayak ngeliatin saya. Oh, cemas dari mbaknya itu karena dalam pas mau misalnya ke pasar nih, karena mbak membayangkan pasar itu kan pasti ramai gitu. Yang membuat mbak cemas itu memikirkan di pasar itu pasti ramai, kemudian mbak memikirkan hal yang lain gitu. Biasanya kalau tindakan atau apa yang mbak lakukan saat rasa cemas itu muncul? Ya kalau saya sih biasanya kayak coba ya relax aja gitu, mengatur nafas, terus juga ya mencoba membantah pikiran-pikiran negatif yang muncul di kepala saya. Kayak ya udahlah biarin aja, mereka juga nggak kenal kamu kok, ya mereka mau ngomongin apa kek, ya udah terserah, kok nggak ketemu lagi ini. Bagus sih mbak, kalau yang dari cerita mbak ini kan mbak sudah bisa lah mampu buat mengatasi cemas itu dengan relax tadi. Ya, saya merasa itu sudah dasarnya buat mbak itu melakukan tahapan terapi nanti itu sudah bisa. Tapi kalau saran dari saya itu kalau untuk menarik diri lagi tuh jangan mbak, coba dilakuin lagi. Kalau buat relax itu ketika munculnya tuh bisa dipertahankan lagi. Baik mbak, mungkin kita langsung masuk saja ke dalam tahapan terapis. Apakah mbak bersedia melakukan terapi ini dengan saya? Kalau boleh tahu terapi apa itu ya mbak? Iya mbak. Baik, sebelumnya saya akan melakukan terapi aversi kepada mbak ini, dimana terapi aversi ini adalah sama seperti yang mbak lakukan sebelumnya ketika kecemasan mbak muncul, yaitu relaksasi ini hampir sama. Nah, terapi aversi ini adalah terapi di mana kita tuh memberikan seperti penguatan positif atau energi positif pada diri kita sendiri dengan cara memberikan suatu kata-kata yang positif untuk kita sehingga mampu meningkatkan motivasi atau mungkin harga diri kita gitu. Sehingga mbak nggak perlu merasa cemas lagi begitu. Sudah paham mbak, atau mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita terapi? Saat dimulai. Baik mbak, sebelumnya kita langsung mulai ya. Sebelumnya bisa ambil posisi yang paling nyaman menurut mbak. Udah. Coba mbak angkat tangannya. Coba tangannya digenggam. Udah. Taruh di bawah, tapi posisi duduk mbaknya masih posisi duduk yang paling nyaman. Tangannya taruh di bawah aja, tidak terlalu menggantung. Sudah. Kalau dadanya agak penundurin juga nggak apa-apa. Udah. Baik mbak, bisa ikutin saya. Coba matanya diikutin dulu. Udah. Coba tarik nafas, dibuang perlahan. Tarik nafas lagi, buang perlahan. Tarik nafas, buang perlahan. Mbak ini, kalau saya memutar musik, apakah mbak merasa nyaman untuk posisi saat ini? Saya akan memutar musik relaksasi yang akan membantu tahapan terapi aversi kita. Nafas lagi mbak, tarik nafas, buang, tarik nafas lagi, buang,
intimidasi. Mbak bayangin semua keluarga Mbak menyayangi Mbak. Mbak hanya dipeluk oleh mama Mbak. Mbak bermain sama keponakan Mbak. Mbaknya keponakan Mbak sedang lari di atas di sekitaran ruang keluarga. Mbak lagi menonton televisi dengan kedua orang tua Mbak. Saat ini Mbak lagi makan cemilan sambil menonton televisi dengan keluarga Mbak. Semua keluarga Mbak menyayangi Mbak Ani. Mereka peduli dengan Mbak Ani. Semuanya sayang dengan Mbak Ani. Saat ini Mbak lagi cerita tentang Mbak kepada mama, pada ibu. Mbak lagi menceritakan dunia perkuliahan Mbak sama mama. Mbak Ani lagi dipeluk sama mama saat ini. Dipeluk dengan pelukan yang sangat hangat. Pelukan antara seorang mama dengan anak perempuannya. Saat ini teman-teman Mbak lagi datang ke rumah Mbak, lagi melihat Mbak Ani. Mbak Ani lagi suguhin makanan buat teman-teman Mbak. Mbak Ani lagi ngobrol sama teman-teman. Mbaknya sangat happy. Mbaknya lagi senyum dengan leluasa. Mbaknya lagi tertawa diam. Semuanya ada sama Mbak. Saat ini semua orang yang Mbak sayangi lagi bersama Mbaknya. Mbak merasa nggak kesepian. Mbak merasa ada kehangatan dalam keluarga, dalam pertemanan. Karena hari sudah mulai sore, teman-teman Mbak beranjak pergi, pamit kepada keluarga Mbak duduk di dalam rumah.
mbak ditidurin sama mamanya mbak Ani, tidur sama mbak Aninya. Saat ini mbak Ani lihat mama sedang mencucuk kening mbak Ani. Rambut mbak Ani sedang dilurus. Dan mbak Ani tertidur pulas dengan posisi tangan memegang dan memeluk mama. Mbak Ani nggak pernah merasa sendiri, karena keluarga selalu ada bersama Mbak Ani. Orang-orang yang Mbak cintai nggak pernah meninggalkan Mbak Ani. Mbak Ani, jika Mbak mendengarkan suara saya, bisa tarik nafasnya keluar. Tarik nafas lagi, keluarkan pelan. Tarik nafas lagi, keluarkan pelan. Mbak Ani, bisa buka matanya. Baik, Mbak Ani. Setelah saya lihat reaksi Mbak Ani tadi ketika kita melakukan terapi eversi ini, saya melihat ada suatu keberhasilan dari terapi ini, yaitu Mbak menjadi lebih rileks, Mbak lebih merasa lebih tenang. Benar nggak Mbak? Bagaimana rasanya? Ya memang jadi lebih saja sih Mbak, jadi ya lebih ringan gitu rasanya. Baik Mbak Ani, mungkin ketika kecemasan Mbak itu muncul, ya sebelumnya apakah Mbak nyaman dengan terapi eversi ini untuk diterapkan ketika Mbak merasa cemas? Cukup ya Mbak. Cukup ya Mbak. Nah, yang saya lihat dari sesi terapi eversi kita tadi, alhamdulillah itu Mbaknya lebih pola atur nafasnya itu menunjukkan Mbak ini merasa nyaman, merasa jauh lebih tenang, nyaman, dan sepertinya Mbak lebih mendalami dan mengikuti prosesnya, dan itu suatu keberhasilan dalam terapi kita. Dan itu saya senang, saya bangga karena apa yang kita harapkan dalam terapi kita ini malah jadi tercapai. Nah, saran dari saya untuk Mbaknya, terapi ini bisa Mbak lakukan kapanpun ketika Mbak merasa cemas dalam lingkungan, maupun itu dalam lingkungan sosial, atau mungkin Mbak lagi di fase bingung atau seperti mawas diri tadi, Mbak bisa terapi. Nggak usah ini aja Mbak, cukup genggam tangannya seolah ini melambangkan bahwa Mbak tuh nggak sendiri, ada seseorang yang menggenggam tangan Mbak, saya ada di sebelah kamu. Jadi Mbak, kalau cemas, kalau Mbak lagi mengalami masalah yang membuat Mbak ini nggak nyaman, coba terapi ini
kemudian kita ngomong ke diri sendiri, saya nggak sendiri, saya banyak orang yang sayang sama saya, keluarga saya sayang sama saya, begitu. Bisa diterapi ya Mbak ya? Insya Allah. Baik Mbak, mungkin itu adalah terapi versi yang dapat saya berikan kepada Mbak, dan semoga ini membantu, dan alhamdulillah terapinya, tujuan terapi kita tercapai, alhamdulillah ini berhasil. Semoga kecemasan Mbak ini berkurang, Mbak juga tidak isolasi mandiri diri sendiri lagi. Mbak sudah mulai bergaul ke depannya dengan teman-teman, mulai menerima, ya Mbak ya. Mungkin kalau Mbak ini butuh teman buat cerita, atau mungkin masalahnya muncul lagi atau belum bisa Mbak tangani, Mbak bisa datang lagi ke sini. Baik Mbak Ni, mungkin sekian untuk terapi kita pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih, dan bagus Mbak Ni sudah bisa. Alhamdulillah ya Mbak Ni, semoga anxiety-nya semoga bisa hilang ya Mbak ya. Jangan cemas-cemas lagi ya Mbak ya. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak sebelumnya sudah mau mendengarkan cerita saya dan juga sudah membantu saya. Ya Mbak, saya juga terima kasih karena Mbaknya sudah terbuka juga sama saya, sudah percaya sama saya, mendengarkan cerita Mbak. Itu juga suatu kebanggaan, suatu apresiasi buat Mbak lah. Setidaknya Mbak mampu menceritakan Mbak ini, dan saya terima kasih karena Mbak memilih itu adalah saya. Terima kasih Mbak ini. Nah, kalau gitu berarti saya boleh pakai pulang Mbak? Iya Mbak, gak apa-apa. Hati-hati ya Mbak ya. Ya Mbak, gitu. Ya.